Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang subnetting dan akan menjawab tentang tugas subnetting yang diberikan oleh guru saya dengan alamat IP 172.16.131.1/19. Saya akan mencari subnetting dengan cara begini. Dan inilah yang saya dapat dengan bilangan biniar dan bilangan desimalnya, yaitu 255, 255, 244, 224 maksud saya, dan 0. Baiklah, inilah rumusnya. X sama dengan 3. Dari mana datang 3? 3 ini datang dari sini. Sedangkan Y sama dengan 13. 13 iaitu dapat dari bilangan 0 ini. 0 ini ada 13 angka. Jadi Y sama dengan 13. Kemudian cara mencari subnetnya ialah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 network. Kemudian Y sama dengan 13. Hostnya ialah 2 pangkat Y. Berarti 2 pangkat 13 sama dengan kurang 2. 2 pangkat 13 kurang 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 13 dikurang 2. Inilah hasilnya, 8.190 host yang didapat untuk 8.190 host atau klien yang bisa digunakan. Kemudian saya akan bahas tentang blok subnet, iaitu 256 kurang 224. Dari mana datang 256? Dari angka biniar ini, biniar 1 ini dikali 2, 1 kali 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 2, dan hasilnya ialah 256. 244 dari sini. Kemudian sama dengan 256 kurang 224, hasilnya 32. Kemudian 0 dari sini, 0. Kemudian 32 tambah 32 sama dengan 64. 64 tambah 64 sama dengan 128. 128 tambah 128, 160. 160 tambah 160, 192. Begitu juga selanjutnya. Dan ini adalah 256 yang didapat sendiri dengan sendirinya. Network sama dengan 172.16.0.0. Dari mana saya mendapatkan 0? 0-nya dari sini. Dari sini 0-nya. Dari sini 0-nya. 0 sama dengan dari sini. Kemudian 172.16.32.0. Dari mana saya dapat 32? Dari sini. 32-nya ke sini. Kemudian 172.16.64. Begitu juga seterusnya. 64-nya ke sini. Kemudian 172.16.128.0. 128-nya dapat dari sini. Kemudian begitu juga seterusnya. 117, 16, 160. 160-nya didapat dari sini, lalu ditambahkan ke sini. Begitu juga yang selanjutnya. Kemudian dari mana 24? Kenapa 244? Dari sini, makanya di sini. Kemudian IP akhirnya, cara mencari IP akhir ialah 16.0.254. Dari mana datang 254? Karena 255 dikurang 1 sama dengan 254. Begitu juga dengan seterusnya. 254, 254, 254. 255 dikurang 1 sama dengan 254. Kemudian mencari IP awal. Mencari IP awal ialah ini. Ini IP awal yang disebut IP awal. IP awal iaitu dengan cara mencarinya ya 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan selanjutnya. Kemudian broadcastnya ialah 172.116.31.255. Karena broadcastnya sudah 255. 172.16.63.255. Seperti yang di atas. 172.16.127.255. Dari mana datang 255 ini? Karena ditambah 1. 254 tambah 1 sama dengan 255. 32 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 63. 254 tambah 1 sama dengan 255. 254 tambah 1 sama dengan 255. 254 tambah 1 sama dengan 255. Begitu juga selanjutnya dengan broadcastnya. Ini kan 254 ditambah 1 sama dengan 255. Ini kan 254 tambah 1 sama dengan 255. Dan selanjutnya begitu terus. Sedangkan 160 ini
dapat dikurang 1 sama dengan 199. 192 tadi dikurang 1 sama dengan 191. 128 dikurang 1 sama dengan 127. Sedangkan 64 dikurang 1 sama dengan 63. 32 dikurang 1 sama dengan 31. Dan dari inilah yang didapatkan 172 atau 16. 16 ini dapatnya dari sini. Sedangkan 31 hasilnya 32 dikurang 1 dapatnya 31. 254 dikurang 1 255. Begitulah dapatnya 1712 16.16.63.25. 172 dari sini, 16 nya dari sini tetap sama. Sedangkan 64 dikurang 1 sama dengan 3. 254 ditambah 1 sama dengan 255. Ininya dikurang dan 254 nya 255 nya ditambah. Sedangkan 64 nya dikurang. Begitu juga dengan IP di bawahnya. Inilah hasil IP tersebut. 117 172.16.223.255. Dan ini juga 172.16.255.255. Dari mana dapat ini? Karena dikurang dari hasil ini tersebut. Dan menjadilah ini. Dan inilah IP yang dapat dimasukkan ke 6 jurusan seperti jurusan UPW, akuntansi, TKR dan jurusan lain-lainnya. Inilah IP yang dapat untuk klien tersebut. Sedikit penjelasan saya tentang IP ini. Jika ada salah atau kehilafan, mohon maaf. Baiklah, saya akan menyambungkan tugas ketiga, iaitu jelaskan fitur-fitur firewall yang ada di MikroTik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke MikroTik. Kita pilih di menu IP dan masuk ke menu firewall. Dan di situ kita lihat ada menu-menu yang di atasnya, iaitu filter role, NAT, Mangle, ROS, Surface Port, Connection, Address List, dan Layer 7 Protocol. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang filter roles. Filter roles adalah merupakan salah satu firewall pada MikroTik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data dapat masuk atau tidak dalam sistem router MikroTik. Biasanya router roles ini digunakan apabila anda ingin membatasi suatu alamat IP atau membatasi alamat akses atau hak akses. Contoh, kita menginginkan klien nomor 1 dengan alamat IP 192.168.1.2. Kita pilih dia tidak bisa mengakses MikroTik, atau kita pilih dia tidak bisa mengakses ke internet. Maka filter role ini yang digunakan untuk membatasi hak akses atau pembatasan untuk klien. Yang kemudian ada itu NAT. NAT adalah merupakan Network Address Translation atau perubah dari IP lokal menjadi IP publik. Dan di NAT ini terdapat dua ujian. Contohnya di sini DSCNet dan diubah untuk menjadi ACFTNet. NAT akan mengganti alamat IP tujuan paket dengan alamat IP lokal. Sedangkan SRCNet untuk digunakan untuk mengubah suatu shortcut address menjadi paket data. Contohnya kita mengakses website dari internet. Dan di sini dengan semuanya kita masuk filter 1. Pada router, Mangle untuk pisah bandwidth, QNAT dan filter route. Mangle yang ada di MikroTik itu sendiri hanya bisa digunakan pada router itu sendiri. Ada satu jenis MikroTik
harus satu jenis sama mikrotik. Contohnya, Mangle ini dilakukan oleh urutan pertama sampai ke bawah. Filter Mangle ini memiliki kemampuan ketik, yaitu dia ada 5: forward, input, output, pre-routing dan routing. Forward digunakan untuk input, digunakan untuk menandai transfer menuju mikrotik. Output digunakan untuk menandai trafik yang keluar melalui router mikrotik dan hanya bisa melalui output interface saja. Kemudian input interface output untuk traffic download pre-routing, iaitu untuk traffic download post routing. Itu ianya kurang lebih fungsi dari change dari firewall Mangle. Kemudian tentang service port. Service port merupakan fitur untuk menonaktifkan port-port yang aktif. Untuk menonaktifkan port-port yang aktif yang tidak digunakan pada mikrotik kita. Jika kita ingin menonaktifkan port-port yang sedang aktif, kita harus menggunakan service port. Jika ingin menonaktifkan port-port yang aktif yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Kemudian di menu ini ada FTP, selanjutnya menu connection. Menu connection untuk melihat atau memantau jaringan yang terhubung ke mikrotik kita. Inilah menu connection. Menu connection ini digunakan untuk memantau perangkat-perangkat yang masuk atau jaringan-jaringan yang masuk atau terhubung ke kita, atau keluar masuk ke router kita. Inilah dari menu connection inilah kita melihatnya. Sila kita melihat banyaknya perangkat yang masuk ke router kita, keluar masuk ke router kita. Menggunakan connection inilah kita bisa melihat daftar atau tempat-tempat orang masuk. Kemudian kita masuk ke status connection networking. Kita bisa melihat paket yang sedang berlangsung atau sedang menggunakan, sedang berjalan, dan yang tidak menggunakan. Di sini kita bisa melihatnya. Sedangkan Neo adalah paket yang baru memulai koneksi. Kita bisa melihat berapa lama mereka masuk terhubung ke kita. Kita bisa melihat dari waktu kapan dia terhubung dan sampai kapan dia terhubung. Kita bisa melihat berapa lama dia terhubung, dan Neo adalah orang atau klien yang baru terhubung ke kita. Dan itu paket yang masih terhubung. Dan invalid, paket yang tidak jelas atau paket yang gagal. Invalid, paket yang gagal. Baiklah, selanjutnya kepada address list. Address list ini memudahkan kita untuk menambahkan IP address, sehingga kita bisa membuat IP address tanpa mengganggu konfigurasi address yang penting lainnya. Jadi kita saat membuat IP address, kita bisa masuk di menu firewall address list dan menandainya tanpa mengganggu konfigurasi IP address lainnya. Contohnya kita menulis
192.163, 168, 1.0, 1.1 misalnya. Kita tidak perlu mengganggu IP yang lain, kita cukup tidak perlu mengganggu konfigurasi IP lain, kita cukup masuk di menu address list yang ada di Farewell ini. Selanjutnya kita masuk ke layer 7 protocol, Layer 7 protocol ini fitur untuk menentukan metode pencarian pola paket data yang melewati jaring TCP, ICP dan UDP, atau istilah lainnya UDP-ter. Biasa digunakan untuk memblokir situs-situs web HTTPS. Selain itu, layer 7 protokol ini biasanya bisa digunakan untuk membuat limitasi terhadap situs web. Contohnya ketika kita ingin